teman-teman semuanya, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang anak autisme. Kalian tahu nggak sih seperti apa anak autisme itu? Atau pernah nggak melihat bagaimana anak autisme itu? Anak dengan autisme, anak yang aneh bukan sih? Yang suka tantrum itu. Mungkin orang-orang yang belum terlalu mengenal anak dengan autisme akan bilang seperti itu. Tapi tahu nggak sih kalian, anak yang seperti itu bisa ditangani loh, sehingga bisa menjadi seperti anak pada umumnya. Dengan adanya sekolah luar biasa yang dapat mendidik anak sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka bisa mengoptimalkan potensi yang terdapat dalam diri mereka dan tumbuh menjadi orang yang hebat. Tapi, emang bisa ya? Mari kita membahas apa itu autisme. Menurut Leo Kanner dan Asperger, autisme merupakan nama dari gangguan perkembangan komunikasi, sosial, perilaku pada anak yang disebabkan oleh gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi normal otak. Walaupun anak autisme memiliki gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi normal otak, tetapi ada loh anak autisme yang memiliki inteligensi di atas rata-rata orang pada umumnya. Biasanya, faktor yang menyebabkan anak memiliki autisme yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen seperti sindrom Rett atau Fragile X syndrome dapat menyebabkan autisme. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti komplikasi semasa kehamilan, obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan, dan penggunaan gawai secara berlebihan dapat meningkatkan resiko autisme. Anak autisme memang memiliki gangguan perkembangan komunikasi, tetapi anak autisme akan menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain apabila anak autisme berada di dalam lingkungan yang dikenal dan dapat membuatnya merasa nyaman. Sehingga sangat penting dalam membuat suasana lingkungan yang positif agar anak autisme dapat merasa nyaman dan dapat berkembang serta memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam membuat suasana lingkungan yang positif, tentu dibutuhkannya peran masyarakat dalam mendukung anak autisme, terlebih lagi dalam masyarakat yang semakin inklusif. Di dalam lingkungan sekolahnya juga harus memberikan lingkungan yang nyaman dan dalam proses pembelajarannya harus interaktif, supaya anak autisme dapat belajar membentuk interaksi sosial dengan lingkungannya serta dapat mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Memang beberapa anak autisme memiliki perilaku yang tidak wajar, seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa melakukan kontak mata dengan waktu yang lama, tidak adanya ekspresi wajah, pergerakan tubuh yang terbatas, mempunyai perilaku berulang, dan mempunyai emosional yang sulit dikendalikan yang dapat membuat kita merasa mereka adalah orang yang aneh. Tapi, tidak seharusnya kita mengklaim mereka seperti itu loh. Karena dengan adanya stigma negatif dari kita maupun masyarakat sekitar dapat menyebabkan anak autisme dipandang rendah, terdiskriminasi, atau bahkan terisolasi. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada keberlangsungan hidup anak autisme. Contohnya, anak autisme akan sulit untuk mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar dalam mencapai potensi terbaik mereka. Kesulitan dalam mendapatkan bantuan, minimnya mendapatkan peluang, mendapatkan perlakuan buruk, dan akan menyebabkan anak autisme memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya. Dengan memperluas pemahaman kita dan menerima perbedaan yang ada, kita dapat membuat lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi mereka yang hidup dengan autisme. Karena dengan adanya lingkungan yang mendukung, anak autisme akan mendapatkan ketenangan pada psikologisnya. Jadi, jangan pernah menganggap mereka orang aneh lagi ya teman-teman. Kita sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menyimak.